Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Bella Stianingsih, sebagai moderator, dan ada teman saya yang lain seperti Anestia Muda Pratiwi, Dian Nur Cahyanti, Citra Syifa Aulia, dan Sigit Prasetyo Wibowo sebagai presentator. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi nilai tugas akhir dari mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran dengan dosen Ibu Sari Hapsari, MPD. Video kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran. Nah, teman-teman sebelumnya tahu nggak sih apa itu media pembelajaran, manfaatnya, dan jenis-jenisnya? Untuk membahas lebih dalamnya, kita akan memasuki pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh presentator pertama, yaitu Anestia Muda Pratiwi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Anestia Muda Pratiwi dengan NPM 202014501017. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas Pasal 1 Ayat 20. Dalam pembelajaran diharapkan perubahan tingkah laku seseorang individu yang disebabkan oleh sebuah pengalaman. Yang kedua, menurut Omar Hamalik, media pembelajaran adalah alat atau metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidik dan pengajaran di sekolah. Yang ketiga, menurut Suprapto DKK menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat membantu secara efektif yang dapat digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat media dalam pembelajaran. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Maksud dari poin ini yaitu dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara murid dimanapun berada. Poin yang kedua yaitu proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Artinya, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna baik secara alami maupun manipulatif, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan bagi siswa, sehingga siswa lebih dapat menerima informasi atau materi lebih jelas. Lalu ada poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, yaitu memperjelas penyajian suatu pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Maksudnya yaitu dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi, pembelajaran berguna untuk ada 3, yaitu menimbulkan gairah belajar, memungkinkan interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan, dan yang ketiga yaitu memungkinkan peserta didik belajar sendiri menurut minat dan kemampuannya. Nama saya Dian Nur Cahyanti dengan nomor NPM 202014501014. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran ada 4 macam. Yang pertama, memberikan pedoman atau arahan untuk mencapai tujuan. Sebagai pendidik, tentunya kita harus memberikan pedoman atau arahan kepada peserta didik agar peserta didik tersebut mampu memahami materi yang telah kita sampaikan. Jika peserta didik tersebut tidak memahami materi yang telah kita sampaikan, berikanlah penjelasan secara rinci atau tugas kelompok dan diskusi agar peserta didik tersebut mampu memecahkan masalah dari materi yang telah kita berikan. 2. Meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran. Sebagai pendidik, tentunya kita harus memberikan motivasi kepada peserta didik agar peserta didik tersebut memiliki semangat belajar dalam pembelajaran. Ketiga, mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi, baik itu kanan jaraknya jauh, berbahaya atau terlarang. Misalnya kita memberikan video tentang kehidupan harimau di hutan.
Yang keempat, memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal yang sukar diamati secara langsung karena ukuran yang tidak memungkinkan, baik itu benda yang ukurannya besar atau yang kecil. Misalnya, kita memberikan gambaran tentang bendungan dan kompleks pembangkit listrik dalam film agar peserta didik tersebut memahami gambaran yang telah kita berikan. Saya Citra Syifa Aulia dengan NPM 2020-1450-1027 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran itu ada apa saja sih? Yuk kita bahas. Yang pertama ada media audio yang berguna untuk membantu menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan, membantu meningkatkan daya tarik terhadap sesuatu persembahan jenis audio, termaksud suara latar, musik, atau rekaman suara, dan lainnya. Yang kedua, ada media visual, media yang dapat memberikan rangsangan-rangsangan visual seperti gambar, foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, papan buletin, dan lainnya. Yang ketiga yaitu teks yang merupakan elemen dasar untuk menyampaikan suatu informasi yang mempunyai berbagai jenis dan bentuk tulisan yang berupaya untuk memberi daya tarik dalam penyampaian informasi. Yang keempat ada media e-learning, pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Saya Sigit Prasetyo Wibowo. Saya dari kelompok 5, saya akan menjelaskan apa itu pengertian e-learning dan media pembelajaran berbasis internet atau disebut juga e-learning. Yang pertama, e-learning merupakan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Jadi dalam pelaksanaannya, e-learning menggunakan jasa audio, video, atau perangkat komputer dan kombinasi dari ketiganya. E-learning secara formal biasanya adalah pembelajaran dengan kurikulum silabus, mata pelajaran, dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait seperti pengolahan e-learning dan pembelajaran sendiri. Selanjutnya, media pembelajaran berbasis internet atau e-learning. Dalam paradigma sekarang, dengan pendekatan SCL, dominasi guru berkurang dan sebagian besar hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. 3. Dalam konsep e-learning, tidak saja materi pelajaran disediakan secara online, tetapi juga ditandai dengan adanya suatu sistem yaitu berupa software yang mengatur dan memonitor interaksi antara guru dan siswa, contohnya seperti dosen dengan siswa, baik bersifat langsung atau tertunda. Dalam e-learning, sistem ini dikenal dengan istilah LMS atau CMS. LMS atau CMS tidak saja menyediakan ruang bagi dosen untuk menaruh materi pelajaran, tetapi juga menyediakan fasilitas lain seperti komunikasi langsung, contohnya seperti chatting, telekonferensi, videokonferensi, dan lain-lain sebagainya. Dari sebuah penjabaran yang telah disampaikan dapat disimpulkan mengenai perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadi sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu sebabnya peranan media pembelajaran suatu alat pembantu secara efektif yang dapat digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan sebagai sarana demi kelancaran dan efektivitas pembelajaran di kelas. Maka media pembelajaran salah satu alat bantu atau sumber belajar untuk meningkatkan daya minat belajar peserta didik. Sekian pembahasan video kita kali ini tentang media pembelajaran. Nah, teman-teman sekarang udah tahu kan apa itu media pembelajaran, manfaatnya, dan jenis-jenisnya, karena kita tadi sudah membahasnya lebih detail dan mendalam. Sekian video ini dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.